antara ini saya tempel dan ini akan mati. Nah, ya, kita akan uji dan perhatikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AS Official. Untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, atau sebuah cara ya yaitu cara sederhana untuk menghindari tersengat aliran listrik, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan ELCB, teman-teman ya. Jadi bila teman-teman takut dengan arus listrik atau takut dengan akan tersengat kesetrum ya teman-teman ya, dan ini juga fungsinya untuk mengamankan segala macam peralatan di rumah tangga terhadap kita ya, diri kita ya teman-teman ya. Itu salah satunya di tubuh kita, jika tersengat aliran listrik ini langsung bekerja. Terus yang kedua di peralatan atau bahkan di petir teman-teman ya. Jadi kita menggunakan alat yang namanya ELCB teman-teman ya. Nah, ini banyak dijual di toko online, juga di toko-toko listrik terdekat di daerah-daerah teman-teman semua ya. Saya menggunakan ELCB untuk tubuh manusia ya teman-teman ya, yang ukurannya itu 30 mA ya teman-teman ya. 30 mA dan kekuatan 25 ampere. Ini bukan MCB teman-teman ya, ingat ya. Jadi kita ada perbedaan ya teman-teman ya. Untuk MCB ini teman-teman ya. Nah, ini MCB ini fungsinya untuk bila terjadi arus pendek ya, arus pendek atau konsleting teman-teman ya, dia akan bekerja, dia. Tetapi bila ELCB ini dia tidak bekerja, dia bukan bekerja, dia tidak bekerja di saat listrik arus pendek atau konslet ya teman-teman ya. Ini hanya untuk sejenis dia apabila kita tersengat arus listrik dia akan bekerja langsung teman-teman ya. Nah, sementara ini MCB ini bekerjanya hanya untuk ada hubungan singkat, konsleting teman-teman ya. Tapi bila ini hanya untuk menghindari arus bila kita tersengat aliran listrik teman-teman ya. Oke, kita akan mencoba memasangnya, lalu nanti kita akan mengujinya teman-teman ya, apakah bekerja teman-teman ya. Oke, simak terus videonya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya sudah menyediakan di sini satu buah lampu LED ya untuk pengujiannya ya, untuk kita uji cobanya. Lalu ada kabel NEA ya, ini ada satu jengkal. Jadi alat yang kita butuhkan yaitu ELCB, lalu MCB, dan sebuah lampu. Nah, ini ada pula kita siapkan kabel ya, kabel power ya, atau bisa dikatakan ini kabel nanti sama saja kabel ini dengan kabel yang dari sentral atau dari pusat ya, dari kWh meter atau dari Bockhager. Yang jelas ini kabel power, kabel sentral ya, kabel utama teman-teman ya, yang nanti kita akan pasang di LCB-nya ini teman-teman ya. Oke, tahap pertama yang akan kita pasang yaitu ini kabel power teman-teman ya. Nah, jadi kita akan pasang di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan ya teman-teman, ini netral itu ada di sebelah kiri teman-teman ya, dan untuk sebelah kanan ini pasa ya teman-teman ya. Diingat ya, netral untuk sebelah kiri, pasa untuk sebelah kanan, atau minus atau masa itu untuk di kiri, dan api atau plus atau pasa itu ada di sebelah kanan teman-teman ya. Oke, kita akan bedakan dengan warna ya. Jadi kita anggap warna hitam ini sebagai netral dan biru sebagai pasanya teman-teman ya. Nah, jadi ini hanya sebuah cara atau tutorial singkat teman-teman ya. Bila videonya kurang rapi atau kurang menarik ya mohon dimaafkan teman-teman ya. Oke, sudah terpasang ya, hitam di sebelah kiri dan biru di sebelah kanan ya. Jadi biru untuk pasa, hitam untuk netral teman-teman ya. Oke,
Lalu tahap yang kedua itu kita akan pasang di MCB teman-teman ya, di MCB ini ya. Saya menggunakan MCB 4 ampere ya teman-teman ya. MCB 4 ampere karena ini hanya uji coba saja teman-teman ya. Saya akan pasang tuh ya. Kita akan baut ya. Oke. Lalu kita akan sambungkan ke sini jadi ini kita pasang sebagai pasa teman-teman ya. Jadi kita pasang di pasa itu ada di biru teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, tuh ya. Jadi area sini ya. Tuh. Oke. Lalu selanjutnya ini ada kabel lampu teman-teman ya. Nah, tuh ya. Kita sudah ini pasang sebuah lampu LED ya untuk mengujinya. Tuh ya. Kita akan pasang, kita anggap biru sebagai pasa dan hitam sebagai netral. Oke teman-teman, tuh ya. Jadi tuh ya, maaf kalau bilang kabelnya terlalu panjang teman-teman ya. Nah, sudah terhubung ya. Nah, kita akan uji apakah lampu ini menyala ya. Setelah kita berikan power ya, kita akan tes tuh teman-teman ya, menyala ya. Nah, ya, teman-teman dapat melihatnya ya. Nyala ya. Nah di sini karena ini belum kita nyalakan ya, jadi di sini belum ada teman-teman ya. Tuh ya, masih kosong ya. Oke, kita akan menyalakan ya teman-teman ya. Kita nyalakan dari LCB-nya teman-teman ya. Dari LCB-nya kita akan nyalakan. Nah, ya kan? Kita tes apakah pasanya atau arusnya nyebrang teman-teman. Nah ya, nyebrang ya teman-teman ya. Oke. Tuh ya. Tapi di sini belum. Nah, kita akan tes lampu ini menyala atau tidak. Nah, menyala teman-teman ya. Karena arusnya sudah terhubung ya teman-teman. Nah, kita akan tes secara manual. Secara manual melalui LCB ini ya. Nah, di sini ada tombol tes teman-teman ya. Ada tombol tes tuh ya. Ya, kita akan tes. Jika ini kita tombol kita pencet, kita tekan, dia akan jepret teman-teman ya. Nah, dia akan mati. Artinya ini pemasangan sudah benar teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan tes menggunakan grounding bumi, atau sebut saja dengan apabila manusia tersengat aliran listrik dia akan mati teman-teman. Kita akan tes menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan tanah ya teman-teman ya, tanah itu dan air itu teman-teman ya, air itu ya yang di kolam ikan ya, itu juga bisa. Jadi fungsinya ELCB ini teman-teman, ini selain untuk kita sebagai manusia, juga bisa juga untuk menyelamatkan hewan peliharaan kita seperti ikan koi yang ada di kolam itu. Di situ kan kita pasang sebuah mesin teman-teman yang direndam di dalam air. Dan apabila mesin itu terjadi kerusakan atau konsleting atau terjadi induksi di airnya, maka ikan akan tersengat aliran listrik dan dia akan mati. Tapi apabila kita pasang ELCB ini, dia akan menyelamatkan ikan itu teman-teman ya. Coba kita akan uji teman-teman ya, simak terus videonya. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kita sudah sambungkan kabel ya teman-teman ya. Kabel dari arus pasa ya, kita akan tes ya, kita akan uji teman-teman ya. Oke, simak ini ya, tolong perhatikan ELCB nya teman-teman ya. Jadi ELCB ini ya sudah teraliri listrik teman-teman ya, tuh ya. Tapi ini belum kita nyalakan, kita akan nyalakan dari ELCB nya dulu teman-teman ya. Dari ELCB nya dulu. Oke. Nah
ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Ya, sudah terhubung, tapi lampu belum kita nyalakan. Oke, ini kita tes ya teman-teman ya. Tuh ya, belum terhubung ya teman-teman ya. Harusnya belum terhubung ya. Kita akan uji. Oke, kita nyalakan MCB-nya ya. Nah, lampunya menyala ya teman-teman ya, lampunya menyala dan ini sudah teraliri arus listrik atau pasa ya teman-teman ya. Kita akan uji di sini. Ini sudah menyala teman-teman ya, dan ini sudah teraliri arus listrik ya. Kita akan coba tempelkan atau kita simpulkan ke bumi ya. Ya, perhatikan antara ini saya tempel dan ini akan mati. Ya, dia akan mati dan ini tidak ada lagi arusnya ya. Oke, yang mati atau yang bekerja itu hanya ILCB ya. MCB-nya tidak bekerja karena MCB ini bekerja pada saat ada hubungan arus singkat ya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, dia menyala, kita akan tempelkan ini ke bumi ya. Padam. Oke ya. Lalu selanjutnya kita akan uji coba di kolam ikan ini ya teman-teman ya. Kolam ikan ini. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kolam ikan koi, apabila teman-teman sayang dengan ikan teman-teman atau peliharaan teman-teman, untuk menghindari tersengatnya arus listrik ikan tersebut, kita menggunakan ILCB ini teman-teman ya. Oke, kita akan uji ya. Ini ikan ya teman-teman ya. Jika ini tidak bekerja maka ikan ini akan mati teman-teman. Oke, nah menyala teman-teman ya. Kita akan uji. Ini teraliri arus listrik ya tuh ya. Sementara ini tidak ya teman-teman ya. Kita akan uji, kita akan tempelkan ini ke ikannya, ada deh teman-teman ya. Ada ikan ya. Kita akan uji dan perhatikan itu. Oke, dia padam dan dia mati teman-teman. Sampai di sini paham ya fungsinya sebagai apa. Jadi apabila kita tersengat arus listrik seperti ini, nah, kita menyentuh ke bumi atau ke lantai, dia akan bekerja teman. Jadi untuk menghindari kita tersengat arus listrik teman-teman ya, sebagai penyelamat lah ya. Oke, kita uji sekali lagi ya. Nah, menyala ya teman-teman ya, dan ini sudah teraliri arus listrik ya. Oke, kita tes di dalam kolam ini ya. Ini saya sentuhkan ke dalam kolam. Oke, paham ya? Jadi fungsi dari ILCB ini sebagai pengaman kedua setelah MCB. MCB ini bekerja apabila terjadi hubungan singkat, sementara ILCB ini bekerja apabila terjadi arus yang terhubung dengan bumi ya teman-teman ya. Seperti contohnya bajaringan. Bajaringan bisa kita pasang apabila bajaringan itu dia terkoneksi dengan pasa atau dengan arus listrik. Jika kita pasang ini, dia akan bekerja. Jadi apabila kita tersentuh di bajaringan atau di atap itu, dia akan bekerja. Jadi tidak banyak yang sudah terjadi ya. Seperti halnya yang belum lama ini terjadi. Ada seorang pemilik rumah yang sedang membenarkan atap dan dia memanjat ke dalam plafon. Ternyata di plafon itu di atap itu dia menggunakan bajaringan dan bajaringannya tersentuh aliran listrik, maka dia tersengat aliran listrik dan meninggal teman-teman. Nah, inilah fungsinya ILCB ya, sebagai pengaman ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya videonya ya, dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.